Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sebelumnya mohon izin, saya Sisri Sumantri dari petugas Kesli. Izin untuk melakukan pengukuran kemiskinan di koridor rumah sakit ya Bu. Ya, Ini tuh tujuannya adalah untuk mengukur kemiskinan apakah sesuai standar atau belum. Juga untuk mengidentifikasi gangguan yang timbul karena ini menyangkut keselamatan bagi pasien juga petugas kesehatan. Nah, untuk itu izinnya Ibu, saya akan melakukan pengukuran dalam 5 sampai 10 menit. Apakah diperbolehkan Ibu? diperbolehkan. Ya, makasih Ibu. Di sini saya sudah membawa alat ini namanya sama level ya Bu, untuk mengukur kebisingan. Dan juga ini bantuan sebagai pengumpulannya. Baik Ibu, di sini sumber kebisingannya karena koridor ini dekat dengan jalan raya ya Ibu, adalah suara dari kendaraan. Nah, baik Ibu, kita mulai ya. Setelah kita tahu titik kebisingan, maka kita akan menentukan eh, pengukurannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya Ibu, di koridor ini, dan saya akan berdiri 2 sampai 3 meter. Ini saya sudah kelas berdirinya di sini. Nah, kemudian setelah itu saya arahkan sama level motor ini mikrofonnya ke sini ya Bu. Dan saya arahkan ke sumber suara. Nah, kemudian saya ini satu kilometernya di saya ukur jadi setinggi pinggang 1 meter sampai 1,2 meter. Sebelum kita pertama-tama akan menyalakan sampai kilometer ini, saya dengan membawa. Nah, sampai kilometer ini dengan baik Ibu. Kemudian saya berikan kelas itu untuk yang konsisten bunyinya. Sedangkan kendaraan ini adalah yang tidak konsisten gitu. Jadi saya tuh mau slow. Nah, ini sedang mau slow ya Bu. Saya akan melakukan pengukuran dan pastikan ya Bu, ya kalau isinya itu dBA atau desibel ampere. Nah, di sini saya akan melakukan pengukuran pakai metode ini selama 5 detik dalam 1 menit, yaitu total ada 12 kali. Nah, baik Ibu, saya mulai.
Baik Bu, saya sedang melakukan pengukuran kebersihan. Nah, ini didapatkan totalnya itu 669,9. Nah, ini ada 12 kali pengukuran dibagi 12. Hasilnya itu 55,8 atau saya bulatkan menjadi 5,6 desibel ampere. Nah, ini sudah cukup baik ya Bu, karena standarnya itu maksimal 65 desibel ampere. Nah, tapi di sini saya akan memberikan kesimpulannya Bu, meskipun ini pengukurannya cukup baik gitu, tapi tidak dapat dipungkiri kalau koridor ini sangat dekat dengan jalan raya. Jadi bisa jadi terdengar cukup berisik ya Bu. Nah, mungkin ini terkesan cukup berisik Bu. Tapi saya akan bertanya dulu ke Ibu. Menurut Ibu apakah koridor ini cukup bising Bu? Menurut saya sih ini kadang-kadang terlalu bising karena mungkin kendaraan ya yang knalpotnya terlalu keras kayak gitu. Itu menurut saya sangat sangat mengganggu sih buat saya di sini. Oh iya, baik Ibu. Jadi ya meskipun ini sudah sesuai standar, tapi kadang begitu ya Bu kendaraan. Untuk itu mungkin Ibu rekomendasi dari saya nanti akan eh, mungkin Bu, dari saya nanti akan memasang peredam suara ya Bu. Ini bisa berupa karpet atau dari karbon gitu Bu, biasanya bisa. Nah, peredam suara ini untuk mengurangi kebisingan di sini agar tetap sesuai standar. Selain itu, kebisingan di sini kan bukan dari itu saja ya Bu, bukan dari faktor kendaraan yang ada di jalan saja, tapi dari mobilisasi mendorong troli atau mendorong gerakan pasien itu juga berpengaruh ya Bu. Nah, maka dari itu nanti saya akan usulkan untuk ada material minim kebisingan agar mengurangi kebisingan yang ada di koridor. Nah, terus Bu, mungkin dari saya ini yang terakhir ya Bu. Nanti saya akan sering melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memantau agar kebisingan di sini tetap sesuai standar. Ini untuk memastikan kenyamanan pasien dan petugas kesehatan tentunya ya Bu. Nah, mungkin sekian dari saya ya Bu. Selanjutnya saya akan merapikan alat yang terlebih dahulu ya Bu. Alat saya rapikan. Untuk itu, terima kasih banyak ya Bu sudah mengizinkan saya untuk melakukan pengukuran kebisingan ini. Maaf saya sudah mengganggu waktu kerja Ibu. Saya Siswi Sumantri, pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.